tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Kau Yesus, Kau Tuhan, Kau Raja. Kami menyembah. Segenap hati, segenap jiwa Tuhan, Engkau ada di sini. Segenap kekuatan ku memuji-Mu. Cahaya nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau Yesus Raja mulia. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau segenap jiwa. Segenap jiwaku memuji-Mu Tuhan. Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau siap memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap tinggal berdiri, amin.
Amin. Bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya. Mari katakan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Amin. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh besarkanlah nama. Sekali lagi kita katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Dia Allah yang besar, kan ada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh besarkanlah nama. Mari kita angkat tangan kita katakan Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu pribadi yang bisa menebus kita selain Tuhan Yesus. Oleh karena itu bersukacitalah, bersorak-sorailah buat penebus kita. Amin. Dikatakan bersorak-sorai, muliakan nama
pengharapan kita, Yesus Tuhan. Sebagai anak-Mu.
Shalom. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan baik bagi kita sekalian. Kita mendapat kesempatan untuk berkumpul bersama-sama. Amin. Saya berdoa agar kita tidak hanya mendapat kesempatan kali ini, tetapi kita terus mendapat kesempatan bersekutu dengan Tuhan sampai di alam yang berikutnya juga. Amin. Artinya kita semua tidak sia-sia, saudara-saudara, beribadah, beriman kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah hadir pada hari ini. Mari kita fokuskan hati kita, biar firman Tuhan memuaskan dahaga kita. Ya, saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita ucapkan ikrar pelaku firman. 1, 2, 3. Ikrar pelaku firman dengan membuka hati kepada Tuhan Yesus. Saya bersedia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dipenuhi dan dibentuk oleh firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, memberi respon dan deklarasi firman Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan, saya harap kita terus berkobar-kobar. Amin. Saudaraku sekalian, berkobar-kobar adalah satu perangkat yang harus ada di dalam diri kita, agar firman yang disampaikan tertanam, tertangkap, dan dimengerti oleh kita sekalian. Saudaraku sekalian, tanpa terasa kita sudah berada di minggu pertama bulan Februari. Ya, saudaraku sekalian, dan kita akan menerima perjamuan kudus. Saudara-saudara, ini adalah peristiwa besar dan berharga bagi kita. Amin. Kalau bukan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, kita tidak akan mungkin bisa berada di tempat ini dan mendapat pengharapan kepada hidup yang kekal. Amin. Saudaraku sekalian, saya memberi judul khotbah hari ini adalah barter kehidupan. Mari kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Barter kehidupan. Inilah proses keselamatan yang akan terjadi di dalam hidup kita. Ya, saudaraku sekalian, kalau kita pernah mendengar bahwa agama itu bisa menyelamatkan kita, itu semua adalah bohong besar. Ya, bahkan agama Kristen juga tidak bisa menyelamatkan kita. Agama-agama yang ada di dalam dunia ini, saudaraku sekalian, tidak ada satu ayat pun yang berani mengatakan bahwa agama itu menjamin keselamatan kita. Di bawah kolong langit ini hanya ada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan orang yang ingin diselamatkan, saudaraku sekalian, hanya bisa mendapatkan keselamatan itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah menanggung dosa kita, Dia yang telah menanggung kutuk kita, dan Dia memberikan kehidupannya kepada kita. Caranya
melalui barter. Katakan, barter. Bukan melalui melakukan tuntutan-tuntutan agama. Bukan. Bukan melalui daftar di salah satu agama. Bukan melalui mengucapkan kata-kata tertentu. Tidak. Keselamatan itu hanya bisa kita dapatkan melalui barter. Kalau saudara melihat gambar di depan saudara, yang seorang bawa pisang dan yang seorang bawa kerbau. Barter itu artinya ditukarkan. Ya, yang seorang berangkat bawa pisang, pulang bawa kerbau. Yang satu berangkat bawa kerbau, pulangnya bawa pisang. Demikian juga kita barter dengan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, kita berangkat bahwa manusia berdosa yang sudah terkutuk. Amin. Tuhan Yesus berangkat membawa manusia baru, ilahi. Saudaraku sekalian, kalau saudara dan saya mau diselamatkan, caranya hanya satu, harus ditukarkan. Amin. Saudara harus pulang bawa manusia baru. Ya, Yesus membawa manusia berdosa kita yang harus mati, yang terkutuk, dan itu sudah Tuhan bayar di kayu salib, yang sekarang kita peringati melalui perjamuan kudus. Walaupun pisang itu bisa ditukar dengan kerbau, tapi kalau pisangnya tidak diserahkan, orang itu pulang tidak bisa bawa kerbau. Halo? Ya? Walaupun pisang itu tidak berharga, dan walaupun kerbau itu mahal sekali, dan si pemilik kerbau rela ditukarkan pisang dan kerbau, tapi kalau pisangnya tidak diserahkan, dia pulang tidak bisa membawa kerbau. Halo? Saudaraku sekalian, hidup kita ini memang menuju kebinasaan. Tuhan Yesus menawarkan hidup baru kepada kita. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Tapi dengan catatan, kita harus menyerahkan hidup lama kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh lagi memiliki hidup lama itu. Amin. Pulang bawa hidup baru. Kalau hidup lamanya tidak diserahkan, hidup barunya nggak bisa dibawa pulang. Amin. Tema kita tahun ini adalah hidup benar secara akurat. Saya tidak ingin kekristenan kita yang kita pikir sudah benar, bisa menerima janji Tuhan, keselamatan dari Tuhan, tapi ternyata song. Maka harus kita benahi secara akurat. Saudara-saudara, memang dulu proses
pertama kali saudara menjadi Kristen barangkali sudahlah ke gereja dulu, ikut-ikut dulu, enggak apa-apa. Waktu dibaptis, ya sudahlah, baptis itu bagus ya ikutlah. Saudara-saudara, tapi kalau kita belum pernah barter kehidupan kita dengan hidup baru di dalam Kristus, saudara dan saya belum mendapatkan keselamatan itu. Mari kita benahi secara akurat. Amin. Ini baru pembukaan, belum isinya, saudara-saudara. Isinya lebih mahal lagi. Mari kita baca Matius pasal 16 ayat 24 sampai 26. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Saya ulangi ayat 24 karena disinilah inti daripada khotbah hari ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini belum pernah dibatalkan. Ini belum pernah direvisi. Ini tetap berlaku sampai hari ini. Amin. Dengar saya. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu memang gratis. Katakan gratis. Ya, saudara cukup dengan percaya dan barter. Amin. Ya. Percaya saja tanpa barter gimana, Pak? Ya, isi dari percaya kita itu barter. Kalau isi dari percayamu tidak ada barternya, berarti imanmu salah. Ya, dengar. Keselamatan itu gratis. Amin. Tapi hidup dalam keselamatan itu harganya mahal. Ya, ayo katakan sama-sama saya. Keselamatan itu gratis. Tapi hidup dalam keselamatan itu harganya mahal. 1, 2, 3. Keselamatan itu gratis, tapi hidup dalam keselamatan itu harganya mahal. Semahal apa? Semahal hidup kita. Barang siapa ingin menyelamatkan dirinya, artinya kalau kita ingin menyelamatkan diri kita dengan cara kita, usaha kita, amal, hidup baik, tidak menyakiti orang, engkau akan kehilangan nyawamu. Tidak bisa. Tidak akan bisa.
Banyak orang pede hidupnya. Pokoknya kalau saya tidak menyakiti orang, saya tidak merugikan orang, saya berbuat baik kepada orang lain, Tuhan pasti tahu, pasti nanti aku mati akan selamat. Itu tidak ada kitab sucinya. Ya, hidup ini bukan produk kita. Saudara-saudara, bagaimana kalau kita memiliki semua harta di dunia ini? Alkitab berkata, sekalipun engkau punya segala sesuatu di dunia ini, tapi kalau engkau kehilangan nyawamu, untuk apa? Sebab keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Clear ya di sini? Saudaraku sekalian, sekarang kita berpindah kepada pokok yang dikatakan Tuhan. Keselamatan itu memang gratis. Barang siapa percaya, dia tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Amin. Gampang, tinggal menukar. Pisang ditukar sama kerbau. Hidup lama yang penuh dosa ditukar dengan hidup baru yang dari Tuhan. Cuma persoalannya, kita kan masih hidup di dunia. Amin. Ketika kita menjalani keselamatan ini, kita masih ada dalam tubuh daging. Kita masih ada dalam manusia lahiriah. Bagaimana untuk menjalani satu hidup yang baru? Mahal. Katakan mahal. Sangat mahal. Mahalnya di mana, Pak? Engkau harus menyangkal dirimu, memikul salibmu, dan mengikut aku. Saudara-saudara, ini harganya mahal sekali. Kalau saudara tidak berani membayarnya, tidak mau membayarnya, tidak bisa membayarnya, saudaraku sekalian, saudara akan kehilangan yang paling berharga yang sudah ada di tangan saudara. Tuhan cinta kepada kita. Dia datang ke dunia untuk khusus mencintai umat manusia, rela menanggung kematian kita sampai dia mati. Ini yang kita peringati dalam perjamuan kudus. Tuhan rela menanggung kemiskinan kita. Dia datang dalam kesederhanaan. Tuhan rela menanggung sakit penyakit kita. Walaupun tidak bersalah, dia dihukum, disiksa. Saudaraku sekalian, memang cinta Tuhan itu luar biasa. Amin. Dan itu dia berikan cuma-cuma kepada kita. Karena kita memang tidak bisa membayarnya. Cukup dengan engkau percaya, engkau diberi manusia baru. Saudaraku sekalian, namun kita ketika menerima itu, kita masih bernafas di dunia ini. Kita masih punya manusia daging ini. Saudaraku sekalian, hidup sebagai manusia baru, hidup secara ilahi di dalam dunia ini tidak gampang. Petrus berkata,
kamu harus sungguh-sungguh. Kamu harus berjuang. Kamu harus mati-matian. Orang yang berusaha sedemikian rupa saja hampir tidak bisa diselamatkan. Betapa salehnya dan sucinya kamu harus hidup. Artinya menjalani itu harganya sangat mahal. Ini yang jarang dikhotbahkan. Halo, saudaraku sekalian, Alkitab menuliskan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kata Rasul Paulus, tidak boleh pasif, tidak boleh santai-santai, tidak boleh berdiam diri, tidak boleh tidak dikerjakan, harus dikerjakan. Dengar ini. Jadi menjadi Kristen, mengikut Yesus, tidak bisa kita jalani dengan hidup seperti orang pada umumnya itu. Halo? Ya? Mau tidur-tidur, mau bangun-bangun, mau susah-susah, mau khawatir-khawatir, mau takut-takut, mau ngomong sembarangan, mau ibadah, mau nggak ibadah, mau memberi, mau nggak memberi, terserah saya. Terus kita mimpi dapat surga. Tidak ada ceritanya. Alkitab tidak menuliskan begitu. Apalagi zaman sekarang. Ibadah semaunya saya. Kan di dalam hati, terserah saya toh. Saya mau ke gereja, terserah saya. Saya mau lihat YouTube, terserah saya. Saya mau nyanyi, terserah saya. Saya pilih khotbah yang saya suka, terserah saya. Halo, saudara-saudara, saya nggak mau nyanyi, terserah saya. Saya nggak mau menyembah Tuhan, terserah saya. Saya mau pasif, terserah saya. Saudara-saudara, menjalani keselamatan dengan sikap seperti ini tidak mungkin saudara bisa mendapatkan apa yang saudara harapkan. Menjalani keselamatan itu mahal. Saudara harus menyangkal diri. Amin. Aku maunya khawatir, tapi aku harus menyangkal diri menjadi tidak khawatir. Aku maunya malas, tapi aku harus menyangkal diri untuk tidak malas. Aku maunya sembarangan, tapi aku harus menyangkal diri untuk tetap mengikuti protokol rohani yang ada. Aku maunya sukarela, mau kasih terserah aku, tapi aku harus menyangkal diri untuk tetap mengikuti aturan-aturan firman. Aku maunya marah, aku maunya benci, aku maunya jengkel, tapi aku harus menyangkal diri. Tidak boleh mengungkapkan kemarahan, tidak boleh mengungkapkan ketakutan, tidak boleh tinggal tetap dalam sakit hati. Amin. Mahal, sulit,
tapi mau atau tidak mau, engkau harus jalani. Karena Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut aku. Jadi saudaraku sekalian, kita tidak bisa semau-maunya kita menjalani keselamatan ini. Terserah saya, tidak bisa. Kalaupun Tuhan sabar kepada kita, Tuhan tahu ini harus melalui sebuah proses. Tapi Alkitab mencatat, jangan lupa, ada batasan-batasan waktu. Dipandang dari sudut waktu, seharusnya engkau sudah sampai ke tahap ini, sampai ke tahap ini. Tapi engkau masih minum susu saja. Artinya pertumbuhanmu tidak normal. Ayo, balik, bertobat lagi. Amin. Loh, kenapa sih kok dengan manusia lama kita tidak boleh, tidak bisa? Saudara-saudara, manusia lama kita tidak kompatibel dengan manusia baru yang ilahi, yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Enggak kompatibel. Dicocok-cocokkan enggak bisa. Tidak cukup memadai. Yesus berkata, daging ini lemah. Halo, roh memang penurut. Bagaimana Tuhan pimpin kita dengan perangkat manusia lama yang tidak bisa nurut? Bagaimana bisa? Saudara yang ngerti komputer, ya, program-program baru tidak bisa dimasukkan ke dalam komputer kita yang masih punya program lama. Tidak bisa. Dipaksa-paksa tidak bisa. Saya punya iPad, masih bagus, terawat bagus, tapi tidak bisa dipakai. Sebab iPad 1. Ya, sudah tidak bisa terima program-program zaman sekarang. Ngerti? Manusia lama kita ini, manusia daging ini, tidak bisa. Manusia daging ini hanya akan berjalan menuju kebinasaan. Disuruh nurut tidak bisa. Halo, disuruh dengar-dengaran suara Tuhan tidak bisa. Jadi jangan dipakai lagi, itu sudah kita barterkan tadi. Amin. Hiduplah baru dengan identitas baru, dengan manusia baru. Itu yang disebut di dalam hiduplah dengan roh. Amin. Jadi saudaraku sekalian, yang lama ini dipakai untuk menjalani hidup mengikut Yesus, tidak bisa, ngeyel terus. Tuhan bilang kanan, kita ke kiri. Tuhan bilang jalan, kita berhenti. Tuhan bilang maju, kita mundur. Tidak akan sampai, saudara-saudara. Halo? Manusia selalu punya keinginannya sendiri. Rasul Paulus mencatat, roh dan daging itu selalu bertentangan. Tidak bisa menyatu. Jadi kalau kita jadi Kristen dengan daging,
jadinya beda. Jadinya menjadi Farisi. Jadinya menjadi makin jahat. Halo? Sebab Yesus menjelaskannya begini. Rumah yang tadinya kotor, ada ditempati satu setan, ya, dibersihkan dengan bertobat, dengan darah Yesus. Tapi setelah dibersihkan, tidak undang Yesus masuk. Yang kita undang manusia daging kita. Alkitab bilang, ya, kalau rumah yang sudah dibersihkan itu tidak segera dihuni oleh Tuhan, maka setan itu akan balik. Dia bilang sama temennya 7, rumahku dulu yang tak tinggalkan itu sekarang sudah bersih. Ya, ayo rame-rame kita ke sana. Jadi kalau saudara lihat orang beragama itu menjadi penyebab kebencian, penyebab perpecahan, penyebab keributan, ya ceritanya gini ini. Maunya ikut Tuhan, tapi yang dipakai menjalani adalah daging. Daging ini banyak ngundang setan. Kalau saudara sakit hati, saudara buka pintu kepada si jahat. Kalau saudara iri, saudara membuka pintu kepada si jahat. Kalau saudara lihat pornografi, saudara buka pintu kepada si jahat. Kalau saudara jengkel, saudara buka pintu kepada si jahat. Ya, tapi ayat Alkitab hafal, khotbah bisa, tapi Tuhan tidak ada di dalam hatinya. Yang keluar adalah manusia yang merasa benar sendiri. Halo? Manusia yang merasa tidak bersalah. Manusia yang merasa orang lain yang salah. Maka muncullah kelompok-kelompok radikal yang negatif. Ikut Tuhan itu juga harus radikal, saudara-saudara. Hanya positif. Kalau tidak radikal, kita tidak bisa mencapai tujuan. Amin. Makanya saudaraku sekalian, bagaimana kita menjalani menyangkal diri ini? Saudara membutuhkan mengundang Tuhan masuk dalam hidup saudara. Hanya bisa dijalani dengan terhubung dengan Tuhan. Kalau tidak terhubung dengan Tuhan, yang masuk yang lain. Manusia roh kita akan selalu rindu sama Tuhan. Manusia daging kita bosan sama Tuhan. Makanya kenapa kita harus berdoa, hidup dalam doa, kita harus baca Alkitab, kita harus merenungkan siang dan malam. Itu dalam rangka saudara dan saya bukan sekedar beribadah, berdoa dan baca firman, tetapi kita sedang mengizinkan Tuhan terhubung dengan kita terus menerus. Amin. Itulah yang dimaksud dengan menyangkal diri. Menjalani kekristenan tidak dengan maunya kita, tetapi menjalani kekristenan dengan menolak maunya kita dan mengambil maunya Tuhan. Caranya, kata Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi,
tapi hidupku itu adalah Kristus yang ada di dalam aku. Menyangkal diri itu adalah mengizinkan Kristus hidup di dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Salib itu lambang cinta Tuhan. Salib itu lambang kasih Tuhan. Salib itu lambang pengorbanan Kristus. Yang dimaksudkan hidup dalam keselamatan itu mahal, karena saudara dan saya harus rela berkorban seperti Yesus. Amin. Saudaraku sekalian, kita sudah diakui sebagai warga kerajaan Allah. Kita sudah dikasih manusia baru. Kita sudah dilindungi oleh kuasa Tuhan. Karena itu kita harus mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Ya, jadi agenda hidup kita di dunia ini adalah mengenal Tuhan. Dan kuasa kebangkitannya. Dan menderita, merasakan turut dalam penderitaan Kristus. Amin. Orang suka berkata begini, aduh Pak, salib saya berat. Apa toh maksudnya? Ya, penyakit saya ini loh, tidak sembuh-sembuh. Tuhan izinkan ada salib di dalam hidup saya. Dengar, itu bukan salib. Tuhan kasih salib sama saya. Apa? Anak saya itu loh nakal, tidak taat. Itu salib saya. Bukan. Itu bukan salib kita. Ya Tuhan, izinkan saya memikul salib. Apa? Suami saya ya suka selingkuh. Itu bukan salib. Ya, saudaraku sekalian, jangan melontarkan fitnah kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, itu semua adalah akibat dari hidup yang tidak berkemenangan. Kalau saudara ikut Tuhan dengan manusia baru, dengan manusia roh, semua itu tadi akan baik-baik saja, akan teratasi. Karena saudara akan mengalami kemenangan. Kalau praktekkan imanmu, praktekkan lahir barumu, praktekkan hidup dalam rohmu, praktekkan kesetiaanmu kepada Tuhan, itu semua akan beres. Tuhan akan tolong. Amin. Tapi artinya memikul salib adalah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Saya seharusnya bisa nyaman di rumah, tapi saya tahu saya harus keluar, saya harus bersaksi,
saya harus menginjil, turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Saya harusnya bisa rekreasi nyaman-nyaman, tapi pulang kantor saya bisa tidur-tiduran, ya, makan enak dengan keluarga. Tapi saya harus memikul salib. Saya harus rela keluar, ya, menggembalakan komsel saya. Amin. Posisi saya di kantor sudah bagus. Ya, saya seharusnya bisa menikmati jadi orang yang sombong. Tapi saya harus memikul salib Tuhan. Saya harus rendah hati. Saya harus jadi berkat. Saya harus memberitakan Kristus kepada teman-teman saya di kantor. Saya harus menggembalakan mereka. Amin. Seharusnya saya bisa menikmati hasil kerja saya berlimpah-limpah, tetapi saya harus turut memikul salib. Saya harus menyisihkan pendapatan saya untuk biaya misi, untuk biaya pekerjaan Tuhan, untuk perawatan rumah Tuhan, dan lain sebagainya. Turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Amin. Memikul salib. Saudaraku sekalian, ada banyak hal-hal yang membutuhkan pengorbanan di dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus rela mengalaminya, rela menderita untuk Tuhan. Rasul-rasul zaman dulu harus ditangkap, harus dipenjara, harus disiksa. Mereka berkata, puji Tuhan, setidak-tidaknya kami penuh dengan sukacita bisa merasakan sedikit penderitaan Tuhan. Kami turut mengambil bagian dalam memikul salib. Amin. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Pemuda yang kaya ketika ditantang Tuhan, jualah hartamu, ikut aku. Pemuda yang kaya tidak berani karena hartanya banyak. Dan dia pergi. Tuhan juga membiarkan. Tuhan tidak akan menurunkan standarnya. Karena walaupun diturunkan, dia tidak akan bisa menjalani. Karena memang enggak kompatibel. Kita tidak bisa ikut Tuhan, tapi juga ikut mamon. Tidak bisa. Saudara harus rela memikul salib dan mengikut Yesus. Langkah Tuhan ini kemana? Ikuti. Tuhan ke barat, kita ke barat. Tuhan ke timur, kita ke timur. Tuhan ke selatan, kita ke selatan. Gimana Pak caranya tahu? Kalau Tuhan ke barat, Tuhan ke utara, Tuhan ke timur. Saudara-saudara, kita itu suka nanya orang kan, tanya pendeta. Apa ya kehendak Tuhan? Jodoh saya ini atau ini? Dengar baik-baik. Pendeta juga nggak bakalan tahu. Ya,
tanya pendeta, Pak Pendeta, saya mau kerja di mana? Di A atau B? Dengar, pendeta juga nggak bakal tahu. Kecuali engkau bilang, Pak, saya kerjanya mau apa ya, kerja di bank apa jadi perampok, Pak? Nah, pendeta pasti tahu, kerja di bank. Betul? Saudara-saudara, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Hanya satu jalannya. Ya. Terhubunglah dengan Tuhan. Jika kita hidup dalam doa, dalam firman, saudara baru akan ngerti nanti. Kalau Tuhan itu berbicara kepada kita. Kalau Tuhan itu selalu menegur kita, menasihati kita, menuntun kita. Tapi kalaupun kita tanya, yang baik yang mana? Dan kalaupun ada orang rohani yang bisa memberitahu, engkau pun gak akan bisa mendapatkan. Kenapa? Karena kalau engkau menjalaninya tidak dengan terhubung dengan Tuhan, juga akan bubar semua. Sama saja. Karena mengerjakan keselamatan harus membayar harga yang mahal. Amin. Ya, tidak bisa semau-maunya kita. Saudaraku sekalian, Tuhan punya jalan. Jalanmu bukan jalanku. Rancanganmu bukan rancanganku. Setingginya langit dari bumi, sejauh itulah jalanmu dari jalanku, rancanganmu dari rancanganku. Mari kita hidup benar secara akurat. Amin. Haleluya. Saudaraku sekalian, biar kiranya firman Tuhan ini akan menjadi terang dalam hidup kita. Saudara tidak boleh lupa sama sekali. Ya, saudaraku sekalian, kalau saudara lupa, saudara bisa ditolong oleh YouTube. Saudara bisa dengerin lagi, hidupi lagi, dengerin lagi, hidupi lagi. Saya ini pendeta. Tiap kali ada orang khotbah bagian ini, saya selalu kepengen mendengarkan. Untuk saya bisa lebih ngerti lagi. Untuk saya bisa menjalani lagi yang saya belum jalani. Amin. Mari sekarang arahkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini kita terima sebulan sekali. Untuk mengingat betapa berharganya Kristus dalam hidup kita. Betapa membutuhkannya kita akan Kristus dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari pelayan perjamuan kudus saya undang maju ke depan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami diingatkan kembali agar hidup benar kami jalani secara akurat. Jika kami salah, jika kami tersesat, jika kami hidup tidak di dalam pengertian firman, ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah kami memulai lagi sesuatu yang baru, sesuai dengan tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, jamalah setiap jemaat-Mu, agar kami semua memiliki hati yang lembut, hidup di dalam roh, agar kami bisa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus. Oh Tuhan, biarlah kami selalu terhubung dengan Engkau. Jangan pernah lepaskan tangan kami. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Tariklah kami untuk mendekat kepadamu.
Biarlah perjamuan kudus ini menjamah hati kami sekalian, untuk kami disadarkan bahwa kami butuh Tuhan setiap hari. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Layakkan hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Sucikanlah kami. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Yesus. Sehingga semua orang yang menerimanya, mereka tidak lapar lagi, tidak haus lagi. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Inilah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Tuhan menderita untuk kita. Tuhan merelakan hidupnya diserahkan untuk keselamatan kita. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa. Keselamatan itu gratis dari Tuhan. Yang mahal adalah menjalani keselamatan itu. Haleluya. Namun bila kita menjalaninya bersama Tuhan, Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Saya akan membaca firman Tuhan dan nanti kita makan bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percaya akan hal ini? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Inilah darah Yesus. Sampai kepada nyawanya. Yesus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Oleh darahnya kita diampuni. Oleh darahnya kita disucikan. Oleh darahnya kita dibenarkan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya akan hal ini? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia. Terima kasih untuk tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Terima kasih untuk darah Tuhan yang dicurahkan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan. Kami tidak lagi hidup dalam kekalahan, tetapi kami hidup dalam kemenangan bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami menang atas dosa-dosa kami. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Kristus yang hidup melalui aku. Aku dibebaskan dari dosa-dosa yang membelenggu hidupku. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau memberi aku kemenangan, mengalahkan setan-setan roh jahat,
Mereka tidak lagi bisa menguasai dan tidak lagi bisa mengganggu hidupku di dalam nama Yesus. Oleh ketaatanku kepada Tuhan, persekutuanku dengan Tuhan, aku menghalau, aku menghardik roh-roh jahat menyingkir dari hidupku. Tuhan, Kau memberiku kemenangan atas segala sakit penyakit. Aku tidak hidup dalam kelemahan tubuh, aku tidak hidup dalam sakit penyakit. Oleh bilur-bilur Tuhan, aku disembuhkan. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Bahkan aku tidak lagi hidup dalam kemiskinan, aku tidak lagi hidup dalam kekurangan, keberatan, aku tidak lagi hidup dalam masalah-masalah. Oleh karena aku sudah dilepaskan dari kutuk dosa, kutuk maut. Ya Tuhan, sekarang hidupku diberkati oleh kerajaan-Mu ya Bapa. Hidupku diberkati karena aku mewarisi berkat Abraham, Ishak dan Yakub oleh karena Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Terjadilah itu semua bagi setiap jemaat-Mu. Biar mereka hidup dalam kemenangan, mereka hidup baru, mereka dapat menjalani hidup di dalam roh. Kami tidak kalah dengan manusia lama kami ya Tuhan. Secara manusia mustahil, tetapi bagi-Mu ya Tuhan tidak mustahil, bahwa hidup kami akan berkemenangan setiap saat, setiap waktu. Terjadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri kebaktian ini. Kita nyanyikan pujian tadi sekali lagi dan kita tutup dalam doa. Ada di tengah-tengah persekutuan umat-Mu. Kami membutuhkan Tuhan setiap hari, setiap saat. Kami akan hidup dalam doa kepadamu ya Tuhan. Kami akan hidup dalam iman kepadamu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Jemaat Tuhan akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Tuhan berkatilah mereka, keluarganya, suami istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dengan kesehatan, dengan kesembuhan, dengan umur panjang. Tuhan memberkati dengan hikmat dan pengertian. Tuhan memberkati yang sekolah, yang kuliah. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Selalu ada jalan, selalu ada terobosan bagi mereka sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, keluar masuknya setiap jemaat-Mu Kau memberkati. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang memberikan persembahan kepada Tuhan, Engkau memberkati persembahan syukur mereka, persembahan persepuluhan mereka, persembahan misi, persembahan khusus mereka. Tuhan memberkati. Seorang pun tidak ada yang mengalami kekurangan, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang pulanglah, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu saudaraku sekalian, selamat pulang.
Tuhan memberkati saudara sekalian.